bukan Surya Paloh kalau tidak berani membuat terobosan paling awal dalam pemilu. Tahun 2024 pemilihan pimpinan tertinggi negeri ini akan digelar. Surya Paloh yang pertama mengusung Anies Baswedan sebagai kandidat Capres 2024. Pada Rapimnas Partai Nasdem, Jumat 17 Juni 2022, Surya Paloh mengumumkan 3 nama: Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo sebagai kandidat Capres dari Partai Nasdem. Publik paham siapa dari 3 nama itu yang sesungguhnya diinginkan Surya Paloh. Cerdas dan taktis, Capres yang ditentukan dari usulan Rakernas. Pesan yang ingin disampaikan oleh Nasdem kepada para kader dan juga publik adalah bahwa ini aspirasi dari bawah. Dengan begitu, suara ini legitimit alias sah. Dalam keputusannya, Nasdem mengumumkan 3 nama berdasarkan urutan, yaitu Anies Baswedan, Andika Perkasa, dan Ganjar Pranowo. Mengapa Ganjar Pranowo disebut dalam urutan ketiga, bukan kedua? Mengapa pula Andika Perkasa yang masuk nominasi dan bukan Erick Thohir? Hanya Tuhan dan Surya Paloh yang tahu. Mengacu pada hasil Rakernas ini, terlihat jelas bahwa Anies Baswedan yang menjadi pilihan utama Partai Nasdem. Ini sekaligus mengakhiri keraguan dan polemik publik tentang keseriusan Partai Nasdem yang akan mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Dari pengumuman hasil Rakernas ini, maka tidak ada pilihan lain bagi Nasdem kecuali mengusung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Ini amanah Rakernas. Langkah Surya Paloh menentukan kandidat Capres melalui Rakernas partai merupakan langkah demokratis yang sangat elegan. Ini layak untuk diikuti oleh partai-partai lain. Rakernas semacam ini merupakan cara yang paling fair dan objektif yang mengetahui dan mengakomodir aspirasi para kader. Tugas Ketua Umum Partai adalah merealisasikan amanah yang sudah diaspirasikan oleh para kader tersebut. Jika aspirasi kader tidak dijalankan, akan ada 2 risiko. Pertama, konflik internal. Kader akan kehilangan kepercayaan jika mayoritas aspirasinya tidak terakomodir. Apalagi jika aspirasi itu sudah diumumkan ke publik dan tidak direalisasikan. Ini akan jadi bumerang buat Partai Nasdem. Jika keputusan Nasdem kontra aspirasi, ini akan memicu mosi tidak percaya kepada pimpinan dan konflik di internal partai. Selama ini, wacana Nasdem mengusung Anies telah memberi efek elektoral buat partai yang dipimpin Surya Paloh ini. Dan sejak kemarin malam diumumkan, tidak kurang dari 55 simpul relawan Anies di berbagai pelosok Indonesia menyambut dengan antusias. Ini bisa semakin berpotensi menambah elektoral bagi Partai Nasdem di pemilu 2024. Kedua, Rakernas yang terbuka semacam ini telah disaksikan oleh rakyat. Jika tidak ditunaikan, rakyat akan menilai Nasdem main-main, mencela-mencela dan membohongi publik. Akibatnya, Nasdem berisiko akan kehilangan banyak suara di Pilpres 2024. Nasibnya bisa seperti P3 yang ditinggalkan oleh konstituennya setelah ikut dalam KIB. Dalam survei elektoralnya kurang dari 4%. Satu-satunya pilihan bagi Nasdem adalah merealisasikan apa yang sudah diamanahkan oleh peserta Rakernas yang mewakili suara dari arus bawah maupun suara konstituen. Pimpinan DPW mengusulkan nama pasti berangkat dari aspirasi konstituen di daerah masing-masing. Ini terlihat misalkan Jakarta, Jabar, Banten, Yogyakarta, Jatim mengusulkan Anies Baswedan, sedangkan Jateng mengusulkan Ganjar Pranowo. Ini mirip hasil survei dari sejumlah lembaga survei. Apakah ketika Nasdem mengusung Anies akan ada risiko berhadap-hadapan dengan istana yang diisukan sebagai inspirator lahirnya KIB? Bisa ya, bisa tidak. Jika KIB bubar dan Ganjar diusung PDIP, entah menjadi capres atau cawapresnya Puan, maka istana kemungkinan akan ikut gerbong Surya Paloh. Kecil kemungkinan istana berada dalam satu gerbong bersama PDIP. Pilpres 2024 kepentingan istana dan PDIP cukup sulit disatukan.
Mungkinkah Istana akan mendorong Gerindra, PKB untuk mengusung Prabowo Caimin? Dalam politik tidak ada hal yang mustahil. Semua masih terbuka kemungkinan. Baru-baru ini Surya Paloh diundang oleh stasiun televisi swasta, yang mana ia meyakinkan bahwa pemilu 2024 minimal akan diikuti oleh 3 pasangan calon. Dengan itu jelas sudah Anies Baswedan mendapatkan karpet merah dalam pencalonan presiden 2024 dari Partai Nasdem. Yang tentu kingmakernya adalah Surya Paloh.